Kembali oleh anugerahnya, kita dipertemukan kembali. Hari ini saya berada di Taman Mangrove Wonorejo, Surabaya. Nah, hari ini saya akan angkat tema Tuhan, masalahku besar dan aku putus asa. Saudaraku, mari kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah datang kepadaku, hai setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak kasih, hari-hari ini ada banyak orang mengalami stres. Ada banyak orang mengalami masalah, pencobaan, beban berat, kesukaran, menghadapi sakit penyakit, menghadapi bangkrut, menghadapi pertumbuhan ekonomi yang sulit, putus asa karena dampak COVID yang tidak kunjung berhenti, menimbulkan efek-efek yang tidak sehat. Maka daripada itu, hari-hari ini ada banyak perubahan iklim bisnis, usaha yang tidak lancar, sehingga banyak sekali orang-orang di dalam keberadaannya tidak bisa stabil dalam menentukan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih, marilah kita cenderung melihat keberadaan pemerintah Indonesia yang berusaha untuk membantu kita bangun dari keterpurukan, baik itu keuangan, baik itu ekonomi, baik itu hal yang membuat kita ini mengalami bimbang, takut, ragu, dan gelisah. Saudaraku, percayalah, tidak ada alamat lain, tidak ada jalan yang lain selain kita dekat kepada Tuhan. Kekasih yang kami muliakan, ada kebijakan-kebijakan, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kita, sehingga hal yang perlu kita tahu adalah tidak kunjungnya baik pertumbuhan ekonomi. Masyarakat umum mencoba menyelesaikan masalah tertentu dengan menjalankan apa Bapak Ibu? Menjalankan cara yang dia anggap baik, pikiran baik, kebijakan polisi yang baik, mencari hal yang utama bagi masyarakat umum, bagaimana cara kita mengatasi keterpurukan. Bagi orang yang nggak percaya pada Tuhan, dia lari ke pesugihan, dia lari mencari kekayaan-kekayaan dari iblis. Dan hari-hari ini Bapak Ibu ketahui, masih banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menyelamatkan diri dari keterpurukan itu. Kekasih dalam Tuhan, kami sadar bahwa betapa kasih itu sempurna dan setiap rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka saudaraku, yang ditempuh oleh orang-orang di luar Tuhan lewat perjudian, lewat keterikatan dengan hal dunia ini, sehingga dia ke gunung-gunung, ke hutan, menyendiri, mencari jati dirinya, sehingga bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu yang timbul dapat teratasi. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, bunuh diri bukan menyelesaikan masalah dengan baik, justru itu memperberat hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan dan percaya mengerti firman Tuhan, tentu kita hanya bergantung pada Tuhan. Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber penolong, sumber pengharapan di tengah masa sulit yang sedang Tuhan izinkan hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada beberapa hal dalam menyelesaikan masalah supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak mengalami hopeless dalam hidup kita. Ada 3 hal pokok penting Bapak Ibu. Bagaimana supaya hidup kita tidak putus asa dalam menyelesaikan masalah? Yang pertama, ingatlah akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sampai saat ini Tuhan masih sayang memelihara panjenengan semuanya. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya Tuhan. Nah, sering kita melupakan kebaikan Tuhan, sering kita melupakan semua jasa-jasa Tuhan yang baik dalam hidup kita. Maka daripada itu, kesukaran-kesukaran, kesusahan-kesusahan, ya, biarlah campur tangan Tuhan selalu kita ingat. Bapak Ibu, ingat ya, hidup kita dulu gelap, hidup kita dulu tidak kenal Tuhan.
Tapi terpujilah Tuhan, hari ini kita dimerdekakan. Hari ini kita sudah mengalami pemulihan. Yang kedua, ingatlah akan setiap apa, saudaraku? Ingat Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada segala kesukaran-kesukaran yang kita alami. Ya, ingatlah Tuhan lebih besar kuasanya daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu kekasih, ingatlah bahwa dalam Efesus pasal 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apapun yang sudah kita hadapi, ingatlah kita harus dapat menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu. Ingatlah bagi hidup kita, saya rasa tidak ada alamat lain selain hanya dekat pada Allah saja. Apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan sanggup. Dia lebih berkuasa untuk menyelesaikan persoalan kita. Jangan kita panik. Tetap tenang, berharaplah pada Tuhan. Walaupun badai ombak silih berganti, situasi yang tidak mendukung bagi kita, ingat selalu percaya berharap pada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ingatlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat bahwa dalam Mazmur 55 ayat 22b, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya, kita dalam waktu sesaat, Tuhan bisa izinkan masalah datang. Tuhan izinkan persoalan itu datang untuk supaya kita goyah, untuk supaya kita ini miris, supaya kita tidak berharap pada Tuhan. Saudaraku, agar kita lebih bersungguh-sungguh alami Tuhan, kita hanya lari kepada Tuhan. Walaupun kita alami pergumulan silih berganti, kita harus tetap ingat semua ada masanya, pasti ada jalan keluar. Saudaraku, tema hari ini, Tuhan, masalahku besar, aku putus asa. Jangan kita imani, tapi ada 3 hal pokok penting. Ada hal yang perlu kita lakukan. Ingat, yang pertama, ingat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sampai saat ini berikan bagi kita. Yang kedua, ingat bahwa Tuhanlah lebih berkuasa, lebih besar daripada masalah kita. Dan yang ketiga, ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah jalan yang Tuhan tawarkan. Yesus mengatakan tadi dalam Matius 11 ayat 8, marilah datang kepadaku, hai setiap orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam damai sukacita Allah, orang yang benar senantiasa hidup oleh iman percaya. Haleluya. Amin.